Begitulah kehidupan. Ia jarang memberi jawaban pasti. Hanya pilihan-pilihan yang memaksa kita belajar memahami diri sendiri. Sulit menentukan mana yang benar-benar baik untuk kita dan mana yang sekedar tampak indah di mata. Seperti persaingan para pedagang di pasar waktu, masing-masing menawarkan kesempurnaan, menyembunyikan celah di balik senyum dan janji. Tapi, apakah itu baik untuk mereka? Ia memang telah hadir sejak lama, menapaki waktu dengan kesabaran, membangun pijakan dari kepercayaan yang tumbuh perlahan. Karena itulah namanya dipercaya oleh banyak orang. Sementara di sudut lain, seorang pendatang baru mulai melangkah, masih asing, masih meraba arah. Namun, menyimpan potensi untuk tumbuh dan menjadi pesaing. Ayo masuk. Kok kamu mulai mineral sih? Lah emang kenapa? Sejumlah produsen air minum dalam kemasan diundang dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi para ahli mengenai klaim sumber air pegunungan serta mencari tahu bagaimana proses pengambilan air. Ya, aku yang sudah puluhan tahun sekarang lagi banyak jadi perbincangan ya, terutama kalau gitu. Menyatakan PT Tirta Investama yang memproduksi aqua dan distributor Usaha atau KPPU menyatakan PT Tirta Investama yang memproduksi aqua dan distribusi Sumber air nilai mineral diambil dari berbagai mata air pegunungan yang teruji di laboratorium. Kronologi persaingan tidak sehat aqua dan Le Mineral dimulai saat Le Mineral masuk pasar tahun 2015. Lalu, Aqua diduga melakukan praktik eksklusif seperti melarang pedagang menjual Le Mineral yang dilaporkan ke KPPU. KPPU memutuskan Aqua bersalah melakukan praktik monopoli dan menghukum denda. Namun, Aqua mengajukan keberatan ke PN Jakarta Selatan yang membatalkan putusan KPPU. Akhirnya, Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU mengukuhkan sanksi denda senilai 13,8 miliar untuk Aqua dan senilai 6,2 miliar untuk distributornya karena terbukti menghalangi pesaing memasuki pasar. Jujur ya, promosi Le Mineral itu bikin produk lain kualitasnya lebih rendah. Loh, tapi kan Le Mineral kan nggak pernah nyebut merek lain, dia cuma jelasin produknya dia sendiri. Walaupun nggak nyebut merek, tapi kan katanya tetap mempengaruhi opini publik. Tapi kan Le Mineral itu dirugikan loh karena adanya distributor yang ditekan supaya nggak pada ambil produknya Le Mineral tahu. Kalau itu benar, jelas salah. Tapi promosi yang menjatuhkan juga nggak boleh. Tapi Le Mineral itu bersaing lewat kualitas dan citra loh, bukan saling menjatuhkan. Dengar nggak? Padahal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 3 menjelaskan penetapan harga dan hambatan bagi pihak lain untuk membeli produk pesaing. Pasal 19 huruf A dan B menjelaskan penguasaan pasar yang menghalangi pelaku usaha lain untuk kegiatan yang sama. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, ada beberapa hak konsumen di antaranya hak atas pilihan dan hak atas informasi yang benar. Berarti konsumen berhak atas memilih dan konsumen berhak menerima informasi yang benar.
udah selesai dari tahun 2017 dan KPPU memutuskan bahwa PT Tirta Aqua melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai konsekuensinya, KPPU juga udah menjatuhkan denda sebesar 13,8 miliar kepada pihak Aqua. Meskipun Aqua mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kasus ini menyoroti pentingnya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Keduanya memang sama-sama baik, masing-masing memiliki keunggulan sendiri. Setiap kekuatan lahir dari pendekatan yang berbeda. Namun, apakah kita harus memilih keduanya atau justru malah menentukan satu pilihan? Tidak selalu tentang mana yang paling unggul, melainkan mana yang paling sesuai dengan apa yang ingin kita nikmati. Pilihan bukan berarti soal benar atau salah, tetapi soal keseleraan. Kalau kamu pilih mana?